Good morning students, how are you? Oke, kita akan masuk materi jenis-jenis teks anekdot. Sebelum Miss menjelaskan jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama, anekdot non-fiksi adalah anekdot yang menceritakan kejadian atau peristiwa sebenarnya dengan tokoh dan latar belakang sebenarnya. Sudah paham, Nak? Oke, di sini ada contoh teks anekdot non-fiksi. Penumpang yang terancam jatuh dari pesawat. Sebuah pesawat sedang terancam akan jatuh. Di dalamnya ada 5 penumpang. Sementara parasut untuk terjun hanya tersedia 4 buah. Penumpang pertama bilang, "Saya Kurniawan Dwi Julianto, pemain nasional sepak bola. Persepakbolaan Indonesia masih memerlukan orang seperti saya. Jadi saya belum boleh mati." Lalu dia ambil parasut pertama dan terjun. Penumpang kedua adalah Megawati. Bilang, "Saya adalah Putri Soekarno. Saya juga adalah kandidat presiden Indonesia di masa datang. Sekarang ini saya sedang menghadiri perubatan. Saya jadi ketua partai pelopor. Saya akan menggantikan bapak saya jadi presiden Indonesia nantinya. Jadi saya juga belum boleh mati." Lalu dia ambil parasut kedua dan terjun. Penumpang ketiga, Abdurrahman Wahid, bilang, "Saya adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Rakyat Indonesia masih sangat membutuhkan kepemimpinan saya. Jadi saya juga belum boleh mati." Kemudian dia meraba-raba kiri, kanan, dan akhirnya menemukan parasut ketiga. Lagi pula, kalau saya mati itu Provinsi Riau, Jawa Timur atau Madura, Aceh, Irian Jaya, dan masih banyak lagi provinsi lain lagi pasti akan memisahkan diri dari NKRI, akan memerdekakan diri. Tambahnya sampai melompat terjun. Penumpang keempat adalah KH Abdulama Gim. Kepada penumpang kelima, seorang anak sekolah umur 10 tahun. Hakim berkata, "Sudahlah nak, kamu pakai sajalah parasut terakhir itu. Saya sudah cukup lama hidup. Tak berapa lama juga saya akan mati sendiri. Lagi pula saya rasa saya sudah cukup banyak berdakwah untuk kepentingan umat. Saya sudah punya bekal untuk menghadap yang kuasa. Saya ikhlas nak, pakailah." Anak sekolah itu menjawab, "Enggak apa-apa Pak Ustadz. Ini masih ada parasut lagi kok. Tadi itu Gus Dur terjun pakai ransel sekolah saya. Saya sih diamin aja. Habis dia belagu sih orangnya." Oke, nah ini contohnya nak ya. Ini hanya contoh singkat saja. Oke, paham? You understand? Oke, kita akan masuk yang kedua. Anekdot fiksi adalah anekdot yang menceritakan kisah fiksi atau khayal yang menggunakan tokoh rekaan. Oke nak, paham di sini? You understand? Kisah fiksi atau ayalan ya nak? Ayalan atau imajinasi. Di sini ada satu contohnya. Tejo, seorang lelaki desa yang lugu, pergi ke kota untuk pertama kalinya. Tejo terpana melihat sebuah gedung besar dengan tulisan "Open" di pintunya. Dalam hatinya dia berkata, "Wow, baru kali ini kulihat open sebesar itu." Di saat yang bersamaan lewat seorang bule yang ingin masuk ke gedung tersebut. Tejo berusaha mencegahnya masuk ke dalam. "Mas, jangan, nanti kepanasan." Bule tadi cuek saja, tidak tahu maksud omongan si Tejo. Dalam hatinya Tejo berkata, "Kasihan orang Malang tadi. Dia tidak tahu apa-apa." 5 menit kemudian, keluarlah seorang negro dari gedung tersebut. Dan dengan sombongnya Tejo berkata ke negro tersebut, "Tuh kan gosong." Oke nak, paham? You understand? Oke, yang ketiga, anekdot kritik adalah anekdot yang bertujuan mengkritik pemerintah.
Kritik juga dapat ditujukan kepada siapapun. Contohnya, seorang ketua RT sedang memimpin rapat dengan warganya. Ketua RT, saudara-saudara, jika ingin mengurus surat-surat, lakukanlah sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, maka kita akan terkena sanksi dan sangat tidak baik. Dodi, tapi kalau saya butuh cepat bisa kan Pak? Ketua RT, tidak boleh. Eru, kalau ada uang amplopnya bisa kan Pak? Ketua RT, tetap tidak boleh. Semua warga terdiam dan mengapresiasi ketegasan Ketua RT. Ketika rapat semakin menarik, tiba-tiba datanglah polisi. Polisi langsung menangkap Ketua RT. Semua warga jadi bingung. Polisi, maaf, Anda kami tangkap. Dodi, Ketua RT kami kenapa ditangkap, Pak? Salah saya apa? Kenapa saya ditangkap? Polisi, Anda terlibat pemalsuan surat-surat atas nama Randy. Ketua RT langsung tertunduk malu. Eru, loh, Pak RT kan tidak bisa disogok, kok bisa melakukan pemalsuan? Ketua RT, Randy itu anak saya, terpaksa. Semua warga, Oke nak, paham, you understand? Oke, yang keempat, anekdot hiburan adalah anekdot yang menghibur pembaca atau orang lain. Jadi nak, dalam anekdot hiburan ini kita membuat sebuah teks yang menghibur orang lain. Contohnya, tiang bendera. Seorang bupati memerintahkan satpam untuk mengukur tinggi tiang bendera. Bupati, satpam, coba ukur tiang bendera itu. Berapa meter tingginya? Satpam, siap Pak. Sambil membawa tali, dia memanjat tiang. Bupati, nanti kamu jatuh kalau memanjat begitu. Kan bisa kamu robohkan lalu kamu ukur. Satpam, kalau dirobohkan dulu baru diukur, itu bukan tingginya Pak, tetapi panjangnya. Bupati, agak dongkol. Oke nak, paham di sini, jelas? Oke, kita akan masuk unsur-unsur teks anekdot. Yang pertama, tema cerita. Gagasan utama atau gagasan umum yang menjadi dasar dalam pengembangan seluruh cerita. Jadi nak, ketika kamu membuat sebuah teks anekdot, kamu bisa membuat temanya mengenai pemerintahan, pendidikan, politik, dan berbagai macam lainnya. Buatlah semenarik mungkin teks anekdot yang lucu tetapi mengkritik. Oke, paham? Oke, yang kedua, tokoh. Pelaku yang ada dalam cerita. Jadi kamu buat nak tokoh-tokohnya. Misalnya tokohnya satpam, bupati, pemerintah, dan berbagai macam lainnya. Ada tokoh antagonis, protagonis, yang baik, jahat, atau yang lainnya. Oke nak, paham? Oke, selanjutnya latar. Apa saja latarnya yang kamu buat? Latar waktu, pagi hari, siang hari, malam hari, atau latar tempat. Istana Maimun, perpustakaan, kantin, bebas versi kamu. Oke, selanjutnya sudut pandang. Teknik yang dipilih oleh pembuat cerita untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Kamu ketika membuat sebuah teks anekdot, kamu bisa membuat sudut pandang orang pertama. Saya, aku, dan berbagai macam lainnya. Atau sudut pandang orang ketiga, dia. Versi kamu bebas nak. Oke, paham? Oke, gaya bahasa dan nada. Gaya bahasa yang menyampaikan gagasan. Kamu bisa menggunakan gaya bahasa metafora. Gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Sesuai dengan konteks yang akan kamu buat. Oke, nada. Ekspresi yang ditujukan pencerita. Nadanya nak. Misalnya nada tinggi, nada rendah, nada sedang, sesuai dengan versi yang akan kamu buat. Kemudian selanjutnya fungsi teks anekdot. Yang pertama fungsi primer. Sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kemarahan, kejengkelan. Kalau kamu membuat sebuah teks anekdot, ekspresinya bebas. Nah, ekspresi marah, jengkel, tidak puas,
kamu sesuaikan dengan konteks yang akan kamu kerjakan yang menarik. Oke. Yang B, fungsi sekunder sebagai bahan hiburan yang menjelaskan sesuatu hal yang menarik perhatian. Kalau kamu membuat suatu teks anekdot, buatlah menarik, nak. Lucu, tetapi sampai kepada maknanya, maksudnya. Atau sesuai dengan lucu tetapi mengkritik sesuatu hal supaya memiliki makna. Oke, nak, paham? Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Jika ada keperluan mendadak, tetap memakai masker. PR kamu adalah buat satu contoh video anekdot. Miss mau terlihat wajah manis kalian atau wajah ganteng kalian. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.